Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saliriana Fajrin dari semester 3B. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pertemuan kedua. Di sini ada pengertian Hukum Administrasi Negara. Menurut Van Veldam, Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Istilah lain dari hukum administrasi negara adalah hukum tata negara usaha negara atau hukum tata pemerintahan sebagai terjemahan dari administrative redden. Lalu ada kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Hukum administrasi negara termasuk hukum publik karena hukum administrasi negara bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Hukum administrasi negara ada definisi dari Willem Konijnenbelt, yaitu hukum administrasi negara adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang seluk-beluk kehidupan lembaga eksekutif. Definisi tersebut mengandung 3 unsur. Yang pertama, kumpulan peraturan hukum. Yang kedua, hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Dan yang ketiga, seluk-beluk yang dititik beratkan pada lembaga eksekutif. Hukum administrasi negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi dan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif. Pada awalnya, hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan dengan hukum tata negara. Keadaan berubah pada abad ke-19 di mana berdiri sendiri terpisah dari hukum tata negara. Latar belakang hukum administrasi negara sebagai ilmu pengetahuan berdiri sendiri dikodifikasikan oleh beberapa keadaan. Di antaranya, yang pertama, timbulnya negara-negara kesejahteraan. Yang kedua, bertambah banyak peraturan-peraturan administrasi yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan-tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugas untuk kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga, ada ikut campurnya pemerintah segala lapangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Ada objek hukum administrasi negara, yaitu pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warna masyarakat, seperti aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Lalu sumber hukum administrasi negara, yang pertama ada sumber hukum formal, meliputi undang-undang, praktek administrasi negara, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para pakar terkemuka. Lalu ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara sulit dikodifikasikan karena yang pertama ada perubahan di bidang hukum administrasi negara terjadi dengan cepat, lalu pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Yang terakhir ada administrasi negara menurut teori residu dari Utrecht bahwa administrasi negara adalah badan eksekutif yang pada dasarnya menjalankan sebagian tugas-tugasnya yang tidak menjadi tugas legislatif dan yudikatif. Lalu ada lagi menurut teori Diopraja bahwa administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan dilakukan dalam 2 bidang yang berbeda. Yang pertama, tugas politik, dan yang kedua, tugas eksekutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.